Halo, selamat sore kelas. Nama saya Surya Disaputra dengan NIM 4222111011 dengan prodi robotika kelas A malam di Politeknik Negeri Batam. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan isi dari sebuah paper yang saya ambil dari atau saya download dari CVF yang berjudul 3D Video Stabilization with Deep Estimation by CNN Based Optimization. Di sini saya sudah mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia karena saya tidak atau belum bisa berbahasa Inggris. Jadi saya supaya mudah memahaminya, saya mentranslate-nya ke Indonesia. Nah, untuk paper ini sendiri ditulis oleh Yao Chi Le, Quan Wei Sheng, Yu Ta Chen, Chin Cheng Chen, Chu Song Chen, dan Yiping Hung. Paper ini sendiri mengusulkan metode baru untuk stabilisasi video 3D menggunakan estimasi kedalaman berbasis CNN. Metode ini dirancang untuk meningkatkan kualitas visual video dengan mengurangi getaran dan gerakan kamera yang tidak diinginkan, yang sangat berguna dalam aplikasi drone. Poin utama yang saya dapat dari membaca paper ini yaitu masalah yang dipecahkan. Yang pertama, masalah yang dipecahkan, metode stabilisasi video tradisional seringkali mengalami masalah dalam mengekstraksi dan melacak fitur dengan stabil di video yang bergoyang-goyang. Lalu metode pembelajaran mendalam sebelumnya tidak memanfaatkan petunjuk 3D untuk inferensi transformasi yang dapat menyebabkan artefak pada skenario dan kedalaman adegan yang kompleks. Lalu pada paper ini, yaitu pendekatan yang diusulkan adalah paper ini memperkenalkan Deep 3D Stabilizer, metode pembelajaran 3D baru untuk stabilisasi video. Lalu metode ini menggunakan kerangka kerja pembelajaran mandiri untuk secara bersamaan mempelajari kedalaman dan estimasi gerakan ego kamera pada video mentah. Lalu metode ini tidak memerlukan data pra-pelatihan, tetapi menggunakan rekonstruksi 3D langsung untuk menstabilkan video input. Lalu yaitu tahap rektifikasi menggabungkan ke dalam adegan 3D dan gerakan kamera untuk memperhalus jalur kamera dan mensintesis video yang distabilkan. Untuk algoritma, yaitu algoritma smoothing yang diusulkan memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat stabilitas video sesuai kebutuhan. Untuk teknik dan implementasi, yaitu paper ini memberikan yaitu Deep 3D Stabilizer memanfaatkan pembelajaran mandiri untuk kedalaman dan gerakan ego kamera. Yang kedua, rekonstruksi 3D digunakan untuk menstabilkan video tanpa memerlukan data pra-pelatihan. Dan hasil eksperimen, untuk hasil eksperimen pada paper ini yaitu yang pertama, hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode yang diusulkan secara konsisten mengungguli metode state of the art yang ada pada hampir semua kategori gerakan. Untuk hasil eksperimen yang kedua, yaitu metode ini menunjukkan performa yang lebih baik dalam menstabilkan video dengan berbagai jenis gerakan kamera. Pada paper ini untuk kelebihannya yang saya dapat simpulkan yaitu yang pertama, robustness, yaitu metode ini mengatasi kelemahan stabilisasi tradisional dengan lebih baik dalam mengekstraksi dan melacak fitur pada video yang bergoyang. Yang kedua, 3D integration,
Pengguna informasi kedalaman 3D mengurangi artefak pada skenario kedalaman dengan adegan yang lebih kompleks. Yang ketiga, user control. Algoritma smoothing memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat stabilitas sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas lebih. Tapi untuk kelemahannya juga ada, yaitu yang saya tangkap dari paper ini, kelemahannya yang pertama computational complexity, yaitu metode ini mungkin memerlukan daya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional, yang bisa menjadi kendala dalam perangkat dengan sumber daya terbatas. Lalu yang kedua, kelemahannya yang kedua yaitu dependence of deep accuracy, yaitu akurasi estimasi kedalaman sangat penting untuk kinerja metode ini. Kesalahan dalam estimasi kedalaman dapat mempengaruhi hasil stabilisasinya. Lalu kesimpulannya, dari isi paper ini saya menyimpulkan metode yang diusulkan dalam paper ini, yaitu Deep 3D Stabilizer, menawarkan pendekatan yang inovatif untuk menstabilisasi video 3D dengan memanfaatkan estimasi kedalaman berbasis CNN. Dengan menggabungkan informasi ke dalam 3D dan gerakan kamera, metode ini mampu menghasilkan video yang lebih stabil dan berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Meskipun ada tantangan dalam hal kebutuhan daya komputasi dan ketergantungan pada akurasi estimasi kedalaman, hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode ini secara signifikan meningkatkan kualitas stabilisasi video dalam berbagai kondisi gerakan kamera. Jadi sekian untuk penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan selamat sore.